Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sepertinya Jokowi berhasil membiaskan permasalahan ijazah palsunya menjadi permasalahan politik. Dan saya lihat ini berhasil karena media sosial dipenuhi dengan itu, ya, mulai dari media mainstream sampai katakanlah media-media individu, ya, kalau tidak dikatakan independen. Saya tidak bisa mengatakan independen karena tidak independen. Para termul itu mereka main di media, cuman di mana segi independennya, ya. Mereka itu menampakkan diri sekali dekat dengan Jokowi, pada akhirnya ya tidak ada independensi di situ. Tapi ya tidak dimiliki oleh orang lain, itu saja. Dan itu memang rame ya di media sosial permasalahan Pak SBY. Malah kasus-kasus yang lalu itu diungkit. Kalau saya sih senang saja, ya, kalau memang misalkan ada perkara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak SBY, oleh Megawati selama beliau itu menjabat, ya harus dibuka dengan data, ya, bukan nyinyir. Dan itu bukan untuk membela Jokowi, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dilakukan, begitu. Nah, keberhasilan ini tidak lepas dari para termul, ya. Yang pertama kali berani untuk menyebut nama sih, seingat saya, dan ini juga yang ramai di media sosial, adalah Faisal Assegaf yang berani menyebut nama SBY dan Megawati. Tetapi Faisal Assegaf sendiri tidak masuk ke dalam orang-orang yang disomasi. Nah, di lain pihak, ya, Andi Azwan ini masih belum bisa move on. Yang dibelanya itu ijazah dengan dengan landasan argumen yang niru-niru ingin saintifik seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi jauh panggang daripada api, ya. Bainas samai wasumur, itu sangat jauh sekali, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Ini ada video sekitar 10 menit di acara interupsi yang akan kita saksikan, ya. Adalah dialektika di antara beberapa orang yang memang sering berkecimpung di dalam ijazah palsu. Cuma sekali lagi saya katakan bahwa sulit meminta kejujuran, ya, gestur yang jujur dari Jokowi. Kalau sekarang bukan hanya dari Jokowi, tetapi mungkin dari mayoritas pejabat agak susah, karena memang urusannya sudah dengan urusan kekuasaan, dan urusannya itu sudah dengan urusan kantong, sudah dengan urusan perut. Jadi sulit kita ini mau berpolitik dengan martabat. Ya, itulah potret perpolitikan yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa apa? Kadang-kadang, ya, saya tuh kalau sudah seperti ini cuman sesek aja di dada, begitu. Ya, karena bisa apa kita selain mengungkapkan kekecewaan itu dan mengumpulkan orang-orang di satu frekuensi di dalam kekecewaan. Untuk apa? Ya entah, saya nggak tahu, ya. Mungkin dari doa-doa orang yang merasa tertindas, dan karena memang kenyataannya juga demikian, itu sedikit banyak lah, ya, ada adat di dalam merubah situasi yang ada di Indonesia ini. Wallahu a'lam nanti kedepannya seperti apa. Nah, karena sekali lagi saya katakan ini sudah menjadi entertainment politik itu, ya kita saksikan saja bagaimana dialektika orang-orang yang berkecimpung di dalam permasalahan ijazah palsu ini. Kita mulai, ya. Anda masih diinterupsi, pemirsa. Saya mau konfirmasi ke Bang Rifai. Bang, terakhir ini saya mau memastikan apakah memang kehadiran Menteri Pratikno ke rumah Pak Jokowi memang khusus untuk masalah kenegaraan? Saya nggak tahu pasti, ya, karena belum membahas ini dengan Pak Jokowi. Tapi kalau saya lihat sih silaturahmi biasa, ya. Bagaimana banyak orang berkunjung, dan banyak juga kok pejabat-pejabat yang kebetulan ada kegiatan di Solo mampir silaturahmi. Ya 10 tahun bekerja sama, apa salahnya dengan mampir, gitu, ya. Betul. Tapi kalau diartikan yang lain-lain, ya monggo kerso, silakan orang berkreasi dengan fantasinya masing-masing. Oke, berarti menurut Anda banyak yang mengartikan Karena kalau salah, hubungan ya? dengan perkara pasti kami diinfo. Oke. Kalau sejauh ini nggak ada kok, nggak ada Baik. pembahasan. Oke, Bang Ozi nggak ada, ya. Berarti tidak ada perkara. Kalau menurut Anda masih Saya tetap pikir ada. Sebentar, ya. Pratikno itu kan di Tenggarai termul datang ke rumahnya Jokowi, kemudian termul dari
YouTuber Nusantara itu juga kemarin datang juga ke rumah Jokowi. Ya, kalau kita orang-orang yang di luar sih melihatnya ada konsolidasi begitu. Makanya tatkala keluar pun Pratikno tidak mau berucap apa-apa. Ya demikianlah adanya ya. Kemudian mau mengatakan oh nggak ada apa-apa, itu cuma silaturahmi biasa. Justru saya yang mengatakan kepada Pak Rifai ini, silahkan berfantasi dengan fantasi Anda. Kita ini bukan berfantasi, kita ini menganalisa begitu. Kalau orang sudah demikian adanya ya, kemudian dikatakan tidak ada apa-apa, oh itu fantasi itu Pak Rifai. Kedua, tema yang berbeda yang memang tema yang lainnya mungkin tidak mungkin bisa didelegasikan kepada lawyer ya. Pertama tema hukum, kedua tema politik. Kalau terkait tema hukum tentu informasi yang disampaikan ke lawyer itu sebatas atau seputar persoalan hukum. Tapi kalau terkait politik tentu info-info yang lainnya itu tidak semuanya kemudian diinformasikan. Yang kedua dari sisi politik, membaca politik tidak ansih soal apa yang disampaikan. Bahkan ketika seorang diwawancarai menghindar itu juga sebuah indikasi. Dan kenapa ada kaitannya? Pertama memang Pratikno itu adalah orang penting yang ada di lingkaran Jokowi yang hari ini juga berkuasa di era Prabowo. Yang kedua dia memang dulu rektor UGM. Yang ketiga ada satu dugaan dia adalah pemain dalam aktor ijazah palsu sebagaimana disampaikan oleh Prof Yudi Haryono begitu. Dan jangan lupa juga ya salah satu dalang di dalam OVA UGM menjadi rektor juga Pratikno ini. Jadi memang salah satu aktor penting. Nah kemarin kenapa si Pak Pratikno tidak menerima wawancara media dan apa kaitannya dengan kasus ini? Saya lihat begini, makin kesini kan memang publik, rakyat itu makin meyakini ijazah ini bermasalah. Terutama setelah saat gelar perkara khusus terkonfirmasi bahwa ijazah yang ditunjukkan oleh penyidik yang sebelumnya kubu Jokowi itu enggan menunjukkan, itu ternyata ijazah yang fotonya sama dengan yang ada di upload Dian Sandi. Ya ini pria berkumis tipis dengan kacamata yang masyarakat Indonesia itu meyakini tidak mungkin itu foto Joko Widodo. Sebentar ya, jangankan masyarakat, AI UGM saja itu percaya Jokowi tidak lulus dari UGM. Therefore ya kalau mengaku punya ijazah ijazah UGM ya palsu ijazahnya. Itu sampai mesin loh bisa punya kesimpulan seperti itu. Yang mana itu AI, yang mana datanya itu adalah data-data yang dari UGM. Ini nanti akan kita singgung sedikit mungkin ya di akhir kalau Azwan udah ngomong nih. Sehingga saya pikir perlu ada koordinasi oleh Joko Widodo dengan pihak-pihak yang diduga bisa menolongnya, termasuk dengan Pratikno dalam rangka untuk menyelamatkan kasus ini. Oke, dan ini juga berkaitan dengan Anda aktor menyelamatkan atau aktor apa maksud aktor Anda? menyelamatkan tentu saja. Bagaimana agar kasus ini tidak berbelit sampai menjerat saudara Joko Widodo. Karena begini, ada dugaan aktor tunggal yang kemudian dinarasikan oleh Prof Yudi itu menjadikan kasus ini sulit. Kenapa? Akhirnya otoritas IGM itu merasa bahwa apa yang dia sampaikan benar. Kenapa? Karena sulitnya untuk membongkar aktor-aktor yang lainnya karena aktornya tunggal. Nah, tinggal satu hal saja sebenarnya, apakah benar itu foto Joko Widodo? Dan sekarang masyarakat sudah meyakini gak mungkin Joko Widodo. Bahkan sempat ada orang yang membuat ilustrasi AI dengan foto itu, kalau Jokowi jadi presiden dengan foto itu tentu wajahnya berbeda dengan yang hari ini tampak. Tapi saya kira kembali lagi, kalau ini soalnya soal hukum, hari ini sudah pada proses penyidikan. Sudah ada memang hasil lapor dari polisi, tetapi masih ada permohonan dari pihak tersangka untuk ada lab yang sifatnya independen. Fokus saja ke sana. Ayo kita kejar, ayo kita uji barang, ayo kita cek itu. Apakah benar itu foto saudara Joko Widodo atau sebaliknya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ruslan Effendi, itu mata bukan mata Jokowi, itu mulut bukan mulut Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi. Oke. Ya banyak juga, ada juga profesor kemarin yang mengatakan ini sudah mainan kita sehari-hari. Mudah saja kok untuk menganalisa kalau mau begitu ya, secara transparan dan independen, apakah foto yang ada di dalam ijazah itu adalah fotonya Jokowi atau bukan. Itu ahli-ahli sudah mau ngomong kok. Kan permasalahannya tinggal begini, apakah ini perkara mau diselesaikan secara transparan, secara jujur, secara adil atau tidak ya. Kita sampai saat ini belum bisa memastikan ya. Kalau skeptis bisa dalam pengertian ya mana juga mau adil begitu ya, orang kepolisiannya di bawah Listio Sigit gimana mau bisa adil. Memang kalau misalkan kita berbicara mengenai skeptisisme, kemudian kita berbicara mengenai pesimis begitu ya, ya kita pesimis, cuman belum bisa memastikan juga karena perpolitikan itu luas. Oke, Bang Andi Azwan, tadi ada begitu banyak yang saya kutip. Tadi yang pertama adalah soal Pratikno itu adalah menjadi aktor yang menyelamatkan Jokowi, tadi dikatakan oleh Bang Kozi. Kemudian juga foto yang real. Pertanyaan saya, Anda waktu muda sampai sekarang beda atau sama fotonya? Oh, beda. Oke, baik. Beda. Ya.
Saya Dulu dari ganteng, sekarang makin ganteng. dulu tuh ganteng sekali, sekarang ganteng luar biasa. Oke. Kan begitu. Jadi Tuh, cuman gara-gara Jokowi itu fotonya beda ditanya. Dulu sampai sekarang sama beda. Ya beda. Ya beda itu dengan kasat mata. Kalau dengan kasat mata memang betul ya beda ya. Rata-rata sih begitu. entah rata-rata atau tidak sih. Saya juga berbeda memang. Tapi kan tidak se-ekstrim itu, telinganya masih telinga itu, rahangnya masih rahang ini begitu. Ya nggak tidak secara skala begitu ya, secara dimensi itu tidak berubah. Karena yang berubahnya itu kan daging biasanya kalau kalau menua itu ya, kalau menua itu yang berubah ya daging, kemudian kulit agak kendor begitu. Bukan rahang kemudian telinga jadi berubah, struktur wajahnya kan tidak berubah. Aduh. Jadi kalau kita lihat ini Ozinuddin ini sedang berhalusinasi, menggambarkan sebuah foto itu kan, ya. Kan dari dulu kita katakan, ya, rektor juga mengatakan Ibu Ovilia bahwasannya Ova Emilia. yang berkacamata itu sudah lazim pada saat itu. Nggak ada namanya pembatasan itu. Dengan gaya Dan- kacamata vintage itu ya? Iyalah. Oke. Ya kecuali yang berkacamata sunglasses gitu loh, ya. Hmm. Itu nggak boleh, jelas. Dan kan saya sudah juga ungkapkan beberapa contoh ya yang berkacamata. Saya juga bawa di sini yang berkacamata untuk ya. Dan itu berapa persen? Saya kemarin sudah membahas persentase Jokowi itu ya kumpul di dalam satu ijazah dengan banyak sekali kejanggalan. Kamu itu disambar petir 3 kali itu masih lebih mungkin daripada berkumpulnya kejanggalan-kejanggalan itu yang ada di Jokowi. Malah ya probabilitas keaslian ijazahnya Jokowi itu belum semua kejanggalan yang saya masukkan. Jadi kan waktu itu saya melihat memasukkan itu kepada ChatGPT ya, bagaimana kemungkinan berkumpulnya keanehan-keanehan di dalam satu ijazah yang pada akhirnya itu menjadi presiden, yang mana saya belum mengatakan oleh AI UGM dikatakan palsu tuh, bukan lulusan UGM. Itu ijazahnya asli itu berapa persen? Itu 0,00 sekian persen ya. Kalau kata Roy Suryo 99,9% palsu, itu memang pembacaan ilmiah seperti itu. Kemudian apakah sekarang bisa dikatakan oleh Andi Azwan hanya karena dia kita musalamat saja, kita setuju saja, kita sepakat saja bahwa yang dikatakan oleh Andi Azwan ini benar. Ada ijazah-ijazah lain yang juga di dalam fotonya memakai kacamata. Pertanyaannya, apa kerjaan mereka sekarang? Kemudian apakah skripsinya sama-sama tidak ada tidak ada tanda tangannya? Kemudian apakah dia itu tidak diakui oleh dosen pembimbing atau dosen skripsinya? Dan apakah dia itu dikatakan bukan lulusan universitas itu, dalam hal ini adalah UGM, oleh AI-nya UGM? Dan apakah rahangnya juga berubah, telinganya berubah? Kan ini terlalu banyak permasalahannya Bang Andi Azwan. Itu kalau misalkan satu terjawab, oke, ini berkacamata, yang lain juga ada yang berkacamata. Tetapi kejanggalan-kejanggalan yang lain kumpul di dalam satu permasalahan ijazah. Kamu itu disambar geledek 3 kali, masih lebih besar kemungkinannya daripada ijazah itu asli. Itu hal yang biasa. Di mana? Di UI. UI pun juga ada. Siapa? Ade Armando. Ade Armando ngasih tahu saya, nih foto saya berkacamata. Bahwasanya semuanya tuh bisa, ya. Jadi kalau yang dikatakan masalah kacamata lagi masalah foto, ini klasik menurut saya. Coba tanya Andi Armando, apakah dia itu juga tidak diakui oleh dosen pembimbingnya atau tidak diakui oleh dosen skripsinya atau tidak? Coba tanyakan juga kepada Ade Armando tuh. Tanyakan juga lagi kepada Ade Armando, apakah rahangnya berubah? Apakah skala wajahnya itu berubah secara struktur tulang ya? Cuman kan kemarin Ade Armando pernah digebukin ya. Mungkin berubah. Lo nggak tahu lah kalau itu ya. Kemudian tanyakan lagi tuh tanda tangan dekan itu kalau tidak salah ya, atau rektor itu yang di dalam skripsinya. Oh iya, satu lagi, kemudian pakai materai atau tidak, materainya warna apa tuh, tanyakan juga. Ini bersambungnya keanehan-keanehan itu ya yang menjadikan Lisa AI-nya UGM juga mengatakan Jokowi itu bukan lulusan UGM kok. Aduh, Andi Azwan ini tetap aja kayak gitu ya. Awal pertama itu adalah fotonya siapa?
Hari Mulyono, ya kan? Kemudian dibantah, ada bukti, bergeser, Dumatno. Wah, luar biasa ketika berbicara tentang Dumatno itu. Ini adalah foto Dumatno. Ponakan saya sudah bertemu dengan anaknya Dumatno. Itu mengaku itu adalah foto ayah saya. Ketika saya bertemu dengan Dumatno, saya wawancara dia. Apa yang dia bilang? Anak saya itu perempuan anggota DPRD. Itu fitnah. Itu bukan foto saya, itu fotonya Pak Jokowi. Kemudian apa yang dibilang? Hah? Nggak ada, mana Dumatno? Mana Dumatno? Ini kan saya bilang, ini ada suatu penyakit yang delusinya sangat tinggi untuk itu. Ya. Sebentar ya, itu berubahnya data itu biasa berubah kepada kesimpulan di dalam penelitian. Nah kalau misalkan dikatakan ini fotonya Dumatno, kemudian saya bertemu dengan Dumatno begini dan begitu, setahu saya sih wawancaranya juga gak dipublish sampai sekarang, setahu saya sih. Kemudian apa lagi setelah itu? Balik lagi fotonya, kumisnya beda, kupingnya lain, atau ini kayak avatar bicaranya ya. Oke. Iya kan? Baik. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang dibuat-buat, Oke. ingin mengulur waktu. Ya, saya sih berharap bahwa Polda Metro Jaya bisa Coba, cepat P21-nya. saya mau dengarkan Bang Refli. Bang, tadi disampaikan foto Begini ya. muda, foto tua itu bisa berubah atau seperti apa, Begini Bang? ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus scientific, harus ilmiah, harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi, oke? Itu dulu standing pointnya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah, itu dulu yang kita pegang, bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga, ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir, dan lain sebagainya. Kita kan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya, maaf kata, tidak terlalu bagus apa ya. Dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi menurut RT ini beda semua? Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu satu. Itu kan baru satu aspek. Aspek lainnya kan ada. Kemarin kok ini tidak ada embossnya, tiba-tiba ada emboss. Gak ada watermarknya, tidak ada watermark, kan begitu. Kemudian logo UGM yang kemudian kata Adi Aswan asli ternyata agak merah sedikit. Sebentar. Nah, lalu yang terjadi adalah ketidakpercayaan orang terhadap dokumen itu selalu melalui serangkaian scientific proof. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumatno dan lain sebagainya. Bukan soal Dumatnonya, itu bukan foto Jokowi. Yang paling penting itu. Ya, pada akhirnya nanti ini foto siapa. Nah itu kan akan tergantung kepada data-data yang ada. Jadi harus diingat dulu ya gimana. Ini adalah penelitian. Suka tidak suka ya. Kamu setuju atau tidak, objek yang dilihat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah objek penelitian. Dari mulai font itu bisa diteliti ya. Kemudian emboss tadi bisa diteliti, garis merah bisa diteliti. Bentuk hidung, bentuk bibir itu bisa diteliti. Karena ilmunya juga ada, digital forensik, dan orang-orang yang mengatakan itu bukan foto Jokowi juga para ahli. Kan itu permasalahannya sebetulnya. Ini adalah objek penelitian, sereceh apapun itu. Ya gimana ya, orang kalau tidak di dalam fan ilmunya, kalau tidak di dalam kepakarannya, itu akan melihat bahwa yang diteliti itu remeh-temeh sekali. Remeh-temeh sekali. Kita lihat ada orang ya di yang ahli geologi itu, mereka itu kerjaannya kan nguasin tulang ya, tulang dikuasin. Itu kerjaannya seumur hidup cuman begitu doang, nguasin tulang doang supaya bisa disusun ini bentuknya seperti apa. Ya, apa itu urgensinya bagi kita? Gak ada, tapi untuk orang yang ada di dalam field pengetahuan itu adalah sebuah penelitian yang berarti bagi mereka. Ya, ada yang meneliti lalat ya, sayapnya doang, ada yang meneliti nyamuk tuh kakinya. Malah Syekh Nawawi itu sempat berkata, itu nyamuk itu ya alat vitalnya itu segede apa. Nyamuknya kecil tapi kok bisa kawin. Itu ada penelitiannya. Mungkin buat kita apa urgensinya? Iya buat kita, tapi untuk mereka yang ada di field, ada di bidang itu signifikan. Dan
jangan baper hanya karena yang diujinya atau yang menjadi objeknya adalah Jokowi, yang mana kalian, hai para termul, entah apa kepentingannya menjadi membela membabi buta, padahal ini adalah permasalahan field di dalam di dalam bidang pengetahuan yang dikuasai oleh ketiga orang ini, Roy Suryo, Pak Rismon, dan Bu Tifa, begitu. Kemudian kok jadi ramai masuk ke dalam ranah politik, masuk ke dalam hukum. Lah kok ramai? Kalau mau dengan sains lagi tadi, scientific, itu yang kita mau ya, kedewasaan yang ada. Anda sudah melihat dengan foto Jokowi zaman dulu di sehari-hariannya dengan keluarga, dengan itu Anda sudah membandingkan begitu ya. Jadi itu kesimpulan mereka, bahkan Roy Suryo tidak berubah. 99,9% itu foto itu bukan Jokowi, 99,9% itu ijazah itu palsu. Kenapa cuma 99,9? Karena 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Kalau di dalam pengetahuan nggak begitu ya, itu apa ya, bukan dalil, itu benar cuman bukan seperti itu. Kenapa 99,9%? Karena dalilnya tidak qot'i, begitu. Apa dalilnya tidak qot'i? Ini kan analisa ya, analisa itu ada margin of errornya. Cuman saya nggak tahu Roy Suryo ini tatkala mengatakan 99,9% itu ini ngitung margin of errornya atau tidak. Harusnya itu yang dihitung. Kalau urusan benar hanya milik Allah, enggak juga. Enggak juga. Manusia itu ada diberi pengetahuan terhadap pengetahuan yang pasti 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya orang-orang yang yang mengaji saja yang tahu ya, yang memang fokus di dalam pengetahuan itu bakal tahu lah permasalahan itu. Cuman saya tidak mau membahas itu ya. Karena itu sudah pernah saya bahas. Nggak usah dibahas lah kalau itu. Kita lanjutkan saja. Apa yang ini Anda jadi dia bicara tentang scientific. Saya juga bicara scientific. Saya menggunakan VGG Face, ya. Saya menggunakan Udah itu dibantah Roy Suryo itu. Bagaimana dia bisa membantah? Dia nggak bisa membantah. Udah dibantah Roy Suryo. Sudah dibantai Roy Suryo yang Coba kalau kita lihat lagi statement ini tidak bernilai karena tidak dihadirkan di ruang kita bukan persidangan. bicara statement ini bernilai. Tadi baru Saya bernilai menjelaskan kalau ke dibawa publik persidangan. apa yang dikatakan Dan itu menggunakan sebenarnya yang namanya kita teknologi tunggu. saintifik. Karena itu Udahlah. jangan sampai Andi Azwani sama dengan menipunya ketika dia mengatakan scan asli ijazah. kalau kayak gini, KPK juga bisa. Anda sudah dilaporkan sekarang ini. Jadi Nggak perlu waktunya Andi presiden. Azwan. Semua cocok. Ya. Oke. Kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Oke, jadi Ya. kalau penelitian Jadi apa yang siapa? dilakukan oleh mereka Diverifikasi oleh adalah siapa? bagaimana Forumnya apa? memanipulasi Kalau cuma yang mestinya googling, bisa print out, dikerjakan semua orang jadi menggunakan Iya. open source software. Sebentar. Nih ya, coba lihat ya. Anda ini siapa Andi Azwan ini, dia memperlihatkan 3 foto ya. Foto yang katanya ada di ijazah Jokowi, kemudian foto Jokowi ini 2 mungkin ya, 2 foto. Yang satu agak di crop tuh. Kemudian dia ada barbar di belakangnya. Bukan barbar itu ya, ada bars. Beberapa bar, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 bar berwarna merah. Mungkin itu adalah indikasi bahwa itu ada kemiripan dan ini adalah asli, begitu ya. Nih Andi Azwan, kamu itu cuman memaparkan kertas dan kamu menginginkan orang lain supaya percaya bahwa itu ilmiah. Tapi di lain pihak ya, Roy Suryo dan kawan-kawan yang mereka punya keahlian di dalam apa yang mereka lakukan, sampai penelitiannya itu dijadikan buku, kamu bilang jangan percaya. Lah kan aneh. Ya, ini kalau misalkan macam ini dibilang saintifik, yang Roy Suryo dan kawan-kawan itu lebih saintifik lagi, jauh lebih saintifik. Itu udah apa dikatakannya ya, sains tingkat dewa mungkin seharusnya. Kalau yang kayak gini dibilang saintifik, pakai VGG Face. so iye banget begitu Andi Azwan itu ya. Itu mudah semua. Itu kan kalaupun kita mau mengatakan begitu ya, oke kita terima, itu kan satu kesimpulan secari kertas begitu. Bukan satu buku 700 halaman dengan metodologi yang dipakai. Apa metodologi yang dipakainya di sini? Ya. Ya itulah. Jadi dalam pengertian bahwa sekali lagi, kenapa ini menjadi permasalahan yang banyak sekali mata tertuju kepada hal ini? Karena ya baru sekarang digital forensik itu booming sekali, baru sekarang. Dan orang-orang yang ada di dalam bidang itu, yang ada di dalam field pengetahuan digital forensik ini sangat euforia sekali begitu ya, tidak menyangka bahwa sekarang akan seviral ini ilmunya.
Kemudian Andi Azwan dengan membawa kertas mengatakan ini scientific. Ya malu atuh Andi ah. Dan tadi juga ada perkataan bagus sekali dari Bung Refli Harun. Andi ini sama bohongnya. Tatkala dia mengatakan bahwa dia ini, si Azwan ini ya, dia membawa hasil scan langsung dari ijazahnya Jokowi. Padahal ijazah Jokowi saat itu menurut Polda Metro sudah disita sejak Juli begitu. Ah, ini mah ada-ada aja. Aduh. Oke. Yang itu mudah. Semua bagaimana ahli dengan multimedia scan bisa ijazah asli menemukan yang gimana, namanya bro? Adanya lintasan di jas hitam. Adanya Seperti Bung Andi yang Azwan saat namanya ngotot ada scan ijazah asli kan mungkin ada ada yang juga namanya gitu loh. Jadi watermark jangan itu. menilai. Baik. Tapi mereka tidak Karena dibutuhkan melakukan itu itu saintifik, bukan dengan kengototan. tujuan apa? Tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi Oke. bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Oke. Bentar, ya untuk kenapa dipinta dari Pak Jokowi? Untuk memastikan yang di Jokowinya ini asli atau palsu. Karena yang diuji oleh Rosyur dan kawan-kawan itu adalah scan, bukan yang analog. Lah ini kan kalau ada dua kan jadi lebih komplit lagi tuh. Cuman yang mana mau Jokowinya yang memang palsu kok. Karena kalau misalkan begini ya, kalau Jokowinya asli kan bisa saja ada reduksi hasil scan. Bisa saja itu bisa terjadi. Jadi apa yang diteliti oleh Roy Suryo hasilnya palsu, tapi kemudian ijazahnya asli. Bisa nggak itu? Bisa saja. Tapi kan Jokowi nggak mau tuh mengeluarkan itu, nggak mau. Ya udah kita tahu aja palsu, sama kok. Kenapa diuji secara independen pun nggak mau Jokowi itu? Ya pada akhirnya ya kalau misalkan asumsinya bahwa apa yang di-scan oleh Sandi itu adalah apa yang dipegang oleh Jokowi, kemudian tatkala diteliti ini 99,9% palsu, itu entah berlebihan atau tidak begitu ya angkanya. Karena margin of error-nya bagaimana saya tidak tahu. Ini palsu, kan bisa jadi ada kesalahan di dalam men-scan kan? Kalau ini memang asli kata Pak Jokowi, oh itu yang salah kamu, kenapa meneliti hasil scan? Ini teliti yang aslinya nih. Silahkan pakai sesukamu begitu. Itu kan enak karena kalau asli pasti asli, kalau asli pasti asli. Aduh. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi. Bang Rifai sedikit Bang. Oh ini secara saintifik 1 lembar. Paling bawa berapa lembar itu? Itu kalau saintifik yang Roy Suryo dan kawan-kawan itu sains tingkat dewa, mungkin sekali lagi saya katakan ya. Aduh, si Azwan mah. Bahkan Bang ini akan dibawa ke pengadilan nanti ya Bang? Nah, selain yang dijelaskan Ini tadi ijazah Bang asli Andi, gimana nih ceritanya? Jangan lupa juga sudah sudah ada dilaporkan 22 ke ahli Polda Metro Jaya. yang menguatkan persangkaan dan sudah didengar keterangannya oleh penyidik. Oke. Nanti di persidangan lah kita dengar. Ini ahli-ahli juga kompeten dari institusi-institusi yang kredibel ya. Jadi menurut saya memang paling bagus ini segera ke sidang karena kalau Oke. perdebatan seperti ini nggak ada habis-habisnya, masyarakat Oke. bingung. Setuju. Kalau di persidangan semua clean and clear. Setuju. Formnya Oke. tepat, acaranya tepat. Ya. Bro, Oke. sini Oke, ya. baik. Jangan Oke, melakukan Bang Refli, Bang Kozik. Sebentar ya kalau kita mah nggak apa-apa mau ke persidangan mau di luar, cuman kan udah jelas Jokowi itu dipinta di persidangan juga beberapa kali nggak datang, nggak hadir ya, udah jelas itu. Dan ya kalau misalkan tadi dikatakan ini sudah ada saksi ahli dari beberapa universitas dengan keahlian tertentu, ya kenapa tidak begitu menampilkan yang independen? Kalau memang di belakangnya nggak ada apa-apa, itu silahkan saja kan. Seperti itu seharusnya ya, transparansi dan dengan penuh dengan integritas. Demikian ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menjadi seperti ini entah dari mana mulainya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.